Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, adik-adik, kembali lagi nih kita bertemu di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, waktunya kita kembali untuk beribadah. Walaupun pada hari ini kita masih belum bisa ibadah tatap muka atau secara langsung bersama teman-teman di gereja, tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Kita masih bisa beribadah walaupun lewat online ini. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk dengan sikap yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga istirahat malam kami. Dan pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang baru dan juga semangat yang baru lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah melalui video online ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami, agar kami boleh beribadah dengan baik dari awal sampai akhir, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kami melalui kakak layan yang bercerita pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong selalu tanamkan semangat dan sukacita di dalam hati kami, walaupun kami belum bisa beribadah bersama teman-teman dan kakak layan di gereja, tapi kami masih boleh bersukacita beribadah di rumah dengan ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan
yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah online bersama lagi. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar kata iman atau beriman? Orang sering berkata bahwa kita adalah orang beriman. Iman itu apa ya artinya?
adik-adik sudah lihat video yang tadi? Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yakin. Artinya, kita tidak ragu-ragu, walaupun kita tidak melihat atau belum melihat tindakan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan pasti melakukannya. Percaya pada Tuhan artinya kita mau taat melakukan firman Tuhan. Sama seperti yang dicontohkan oleh Nuh. Nuh adalah salah satu orang yang memiliki iman. Nuh percaya dengan sungguh dan yakin pada perkataan Tuhan, sekalipun hal tersebut belum terjadi. Ketika Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera yang besar karena akan ada air bah melanda bumi sebagai hukuman atas kejahatan manusia, Nuh percaya. Nuh taat pada perkataan Tuhan, dia tidak ragu. Nuh membuat bahtera seperti yang disuruh oleh Tuhan. Walaupun ketika membuat bahtera itu Nuh ditertawakan oleh teman-temannya, dibilang gila, diejek-ejek, tapi iman Nuh tetap kuat. Nuh percaya kalau Tuhan sudah berbicara demikian, maka itu pasti akan terjadi. Dan benar adik-adik, setelah bahtera Nuh jadi, Tuhan menurunkan air bah ke bumi, semua orang yang berdosa mati tenggelam. Tapi Nuh dan keluarganya selamat, mereka aman di dalam bahtera itu. Itu buktinya bahwa Tuhan selalu menepati perkataannya. Tuhan selalu menepati firman-Nya. Alkitab yang kita baca tadi merupakan sebuah surat yang diberikan kepada orang Ibrani. Orang Ibrani adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan pada waktu itu mereka sedang mengalami cobaan yang berat. Mereka yang percaya pada Tuhan Yesus selalu dihina, diejek, dimusuhi, bahkan disiksa. Karenanya penulis surat Ibrani ini mau memberitahukan pada umat Tuhan itu agar mereka tetap menjaga iman mereka kepada Tuhan Yesus. Walau apapun yang mereka alami, mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti selalu menjaga mereka. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka dihina dan disiksa, mereka harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena itu yang Tuhan mau. Adik-adik, kadang jadi orang Kristen itu gak enak. Kita dihina, diejek, dimusuhi, padahal kita sudah berbuat baik pada orang lain. Nah, pembacaan Alkitab pagi ini mau mengingatkan kita juga supaya kita tetap menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menjaga dan menolong kita. Dan apapun yang terjadi, Tuhan mau kita tetap mengasihi sesama kita. Tetap berbicara dan berbuat baik kepada semua orang. Susah ya adik-adik. Tapi jangan takut karena Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Sebagai sulur
Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk dengan sikap yang baik dan benar, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui Kakak Layan. Tuhan, semoga apa yang dikatakan oleh Kakak Layan pada pagi hari ini boleh kami ingat, boleh kami mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Kau tahu bangsa ini yang masih di dalam pandemi karena virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati orang-orang yang sakit karena terjangkit virus corona, sehingga mereka boleh sembuh Tuhan Yesus dan kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, tolong juga para pemerintah Tuhan dengan segala usahanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari pandemi karena virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bantu kami, juga tolong pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala sakit penyakit terutama virus corona pada saat ini Tuhan, agar kami boleh kembali ke dalam kehidupan normal kami seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di seluruh dunia, terutama GPIB Karis. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini Tuhan kami belum boleh beribadah secara tatap muka di gereja bersama orang tua dan teman-teman, tapi Tuhan, biarkan Tuhan menanamkan semangat dan sukacita selalu di dalam hati kami, bahwa ibadah bukan hanya untuk datang ke gereja, tapi bisa di mana saja, dan juga dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong Tuhan, tuntun kami selalu agar kasih sukacita dan damai sejahtera tidak hilang dari hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus jamah mereka, agar mereka boleh pulih kembali Tuhan Yesus atas segala sakit penyakitnya, dan juga boleh kembali beraktivitas, boleh belajar, dan boleh bermain kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang masih bersekolah dan juga akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka di dalam setiap pelajarannya, agar mereka boleh berhasil dalam setiap pelajarannya di sekolah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di asuhnya
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Tuhan, kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman yang sudah dibagikan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami ke depannya Tuhan, untuk boleh jadi di dalam tangan penyertaan-Mu saja Tuhan, dan kami selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa